Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tentang course ya. Apa itu course? Course itu adalah untuk menjembatani antara back end dengan front end. Nah, itu untuk course itu biasanya di setting di back end ya. Jadi yang bagian back end yaitu wajib nyeting course-nya. Nah, supaya apa? Supaya dari front end itu bisa mengakses data API yang sama back end dibuat, itu nanti bisa dikonsum sama si front end. Nah, itu caranya supaya bisa dikonsum itu maka harus ada penyetingan atau mengizinkan. Nah, yang namanya mengizinkan itu kalau misalnya kalau saya itu nyebutnya ya dengan nyeting course ini. Setelah course ini disetting, maka data yang kita udah buat, kita udah bikin nanti akan bisa dikonsum oleh front end. Itu baik pakai Next.js, React.js dan sebagainya. Jadi bisa untuk dikonsum API yang kita buat. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu kita buka ya project Laravel-nya. Nah, di sini saya udah buka project Laravel-nya. Terus teman-teman, nah kalau untuk Laravel 7, Laravel 7 sampai ke bawah 6, 5 dan ke bawahnya itu perlu pihak ketiga ya untuk package untuk menginstalasi course-nya itu harus install package-nya. Nah, kalau Laravel 8, 9, 10 ke atas itu udah disediain sama Laravel-nya gitu. Jadi kita nggak usah setting lagi gitu. Nah, karena udah didukung oleh pihak Laravel-nya gitu tanpa kita install package-nya, install pihak ketiganya gitu. Jadi udah langsung otomatis udah disetting oleh Laravel-nya. Nah, pertama kita buka config ya. Nah, config ini terus di sini ada tulisan course ya. Course ini. Nah, di sini teman-teman di setting ya. Nah, ini awalnya itu nggak seperti ini ya. Awalnya itu kalau misalnya yang belum disetting itu kayak gini nih. Nah, bintang terus bintang di sini juga sama. Nah, supaya lebih aman data kita, yang lebih baiknya disarankan pakai kayak gini ya, get post put delete option ini gitu ya, supaya nanti data kita aman gitu ya, nggak kalau bintang itu kan all, jadi semuanya bisa diakses. Nah, lebih baiknya kalau saya pribadi pakai kayak gini ya, get post put, jadi tulis ininya prosesnya. Karena di sini saya itu ada proses CRUD-nya ya di sini, jadi saya pakai get post put delete dan option. Nah, terus ada juga allow origin ini. Nah, allow origin ini teman-teman harus koordinasi sama front end gitu ya. Front itu pakai URL-nya kayak gimana gitu, maunya gimana, portnya mau port berapa gitu ya. Jadi koordinasi dengan front end. Nah, di sini karena front end teman saya yang bagian front end itu mintanya HTTP localhost 3000, maka di sini saya dibuatkan ya untuk URL-nya HTTP localhost 3000. Terus kenapa tuh ada dua? Nah, dua di sini yang HTTP localhost 3001 ini di sini untuk menjaga ketika misalnya URL yang ini error, nah itu kita bisa pakai HTTP yang keduanya ini HTTP localhost 3001. Jadi ini untuk menjaga aja, sebenarnya satu juga bisa gitu ya. Karena untuk antisipasi ya 3001 yang nggak bisa dipakai yang ini. Nah itu saya lagi, jadi untuk yang ini kita harus koordinasi dengan front end ya. Nah, terus untuk allow headers-nya, nah ini ya, authorization, save, content type, ya kita masukin. Terus untuk expose headers-nya juga, di sini dimasukin juga as header 1, as header 2, dan untuk max age-nya itu, di sini saya ngasih 3600 ya. Terus untuk support credential-nya, saya di true-kan gitu ya. Nah, setelah teman-teman di setting yang bagian ini, nah, teman-teman, kita perlu nyeting lagi di app. Nah, di app, terus kita ke HTTP, terus ada kernel. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya Laravel yang tadi saya bilang 7.765 itu
kita harus nyeting sendiri ya. Nah, kalau untuk Laravel 8, 9, 10, 11 ya. Karena saya di sini pakai Laravel 10 ya. Kalau di sini coba lihat kita ya. Nah, di sini Laravel 10, saya pakai level 10 di sini. Nah, untuk level 10 sendiri itu udah disupport ya untuk handle course-nya. Nah, di sini coba teman-teman coba lihat ya. Di sini Illuminati TTP middleware handle course class. Nah, ini udah otomatis tanpa kita setting gitu ya. Nah, terus teman-teman di sini dikopikan dulu. Nah, setelah itu teman-teman kalau saya pribadi di sini di bagian webnya itu dimasukin lagi. Yang ini tinggal copy ya. Copy. Ini yang dari web sama API-nya itu awalnya belum ada. Nah, belum ada ini ya. Nah, setelah sama saya dikopikan yang ininya, si alamat ininya, kopikan ke web, ke API. Sebenarnya ke API juga bisa ya tanpa ini dikasih juga sebenarnya. Nah, ini juga bisa ya. Jadi langsung API-nya aja di sini. Karena kita kan pakai ininya grupnya API bukan web ya. Nah, karena supaya untuk menjaga, nanti saya pakai di sini juga di web juga pakai course dan di API juga pakai course. Nah, itu mungkin teman-teman ya untuk tutorial kali ini. Jadi sekali lagi saya jelaskan course itu ya. Jadi course ini fungsinya adalah untuk mengizinkan si front end mengkonsumsi data yang kita buat. Kalau misalnya kita nggak setting course-nya dulu, itu front end nggak akan bisa mengkonsum API yang kita buat. Nah, supaya API yang kita buat ini bisa dikonsum oleh front end, maka kita setting dulu untuk course-nya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat khusus untuk saya dan umumnya untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah solusi buat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.